Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun ada di luar negeri. Semoga sehat selalu, dan bagi yang menderita sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak, amin. Ini ada berita yang seru, yaitu Eropa mengundang ASEAN, khususnya Presiden Joko Widodo sebagai ketuanya, agar supaya bisa datang di KTT Eropa ASEAN. Presiden Joko Widodo tolak hadiri KTT ASEAN Uni Eropa. Para petinggi Eropa panik ya, RI tak mau didikte Indonesia. Indonesia menolak untuk menghadiri KTT Uni Eropa ASEAN tahun 2023. Parlemen Uni Eropa tidak mencabut boikot terhadap CPO minyak kelapa sawit. Jadi kalau nggak cabut nggak hadir. Seru. Indonesia yang dimotori oleh Presiden Widodo dikabarkan akan absen di dalam KTT ASEAN Uni Eropa yang memperingati 45 tahun hubungan ASEAN Uni Eropa pada tahun 2023. Dalam pernyataan, Jokowi menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan, saling menghormati, serta kontribusi untuk pemulihan ekonomi yang inklusif dalam kemitraan ASEAN Eropa. Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung di Belgia memiliki arti penting mengingat Indonesia memegang kepengurusan ASEAN pada tahun 2023 ini. Oleh karena itu, melihat berharap agar Uni Eropa memberikan dukungan itu menjadi terhambat ya. Agenda prioritas ya, kepengurusan ASEAN 2003 yang bertema ASEAN Matters berkenaan dengan adanya hubungan Indonesia dan Eropa semakin memanas ya. Bahkan mengalahkan Uni Eropa yang secara terang-terangan melarang impor CPO beserta produk turunnya masuk ke Uni Eropa. Bahkan lebih baru lagi ini, Uni Eropa juga memboikot bahan bakar biodiesel yang mengandung CPO dari Indonesia. Jadi Uni Eropa tampaknya terus mengambil langkah agresif terhadap Indonesia, dan permasalahan perdagangan belum terselesaikan, terus berkembang. Makin hari isu yang terjadi adalah perselisihan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia WTO terkait pelarangan ekspor biji nikel yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan baru, mulai dari undang-undang anti deforestasi hingga produk-produk komoditas yang menjadi sasaran serangan biodiesel yang dihasilkan dari CPO. Saat ini Uni Eropa sedang melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah biodiesel Indonesia menghindari biaya masuk. Uni Eropa dengan melalui Cina dan Inggris. Jadi biodiesel Indonesia itu masuk ke Eropa melalui Cina dan Inggris ya. Nah, penyelidikan ini merupakan respon atas permintaan awal dari Dewan Biodiesel Eropa, sebuah asosiasi produsen biodiesel Eropa. Semua mempermasalahan ini muncul dalam konteks melemahnya ekonomi global akibat dampak pandemi COVID-19 dan meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama di kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini menjadi sorotan karena pertumbuhan ekonominya yang relatif stabil dibandingkan kawasan lain di dunia. Karena itu, upaya kerjasama ekonomi yang adil memberikan manfaat besar bagi semua pihak di bawah kepemimpinan Jokowi. ASEAN telah berubah dari kawasan yang sebelumnya dianggap
sekunder menjadi kawasan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi positif tertinggi dunia. Mantap ASEAN ya. Nah, keberhasilan ini memberikan kepercayaan diri kepada ASEAN di dalam menantang sejumlah regulasi yang diberlakukan Uni Eropa. Jadi KTT ASEAN Uni Eropa tahun ini diprediksi tidak akan berjalan dengan lancar, dan bahkan jika berhasil diselenggarakan diperkirakan akan ada banyak perdebatan sengit antara Uni Eropa dan Indonesia. Indonesia sebagai ketua ASEAN, agenda prioritas Indonesia dalam kepemimpinan ASEAN tahun 2003 itu yang mencakup sentralitas ASEAN sebagai motor pertumbuhan dunia, kemungkinan akan menimbulkan ketidakpuasan dari sejumlah negara maju yang khawatir akan kehilangan dominasi mereka di dunia. Indonesia mengusung tema Recovery Building Digital Transformation and Sustainable dalam kepemimpinan ASEAN tahun 2023. Agenda ini juga sejalan dengan prioritas utama, yaitu terkait isu konektivitas ekonomi digital, perubahan iklim, dan transportasi. Selain itu, ASEAN juga menghadapi masalah serius terkait krisis pangan dan krisis keuangan global. Semua faktor itu membuat ASEAN mendukung penuh kepemimpinan Indonesia pada tahun ini. Sebagai informasi tambahan, kemitraan antara ASEAN dan Uni Eropa pertama kali itu dirintis ya tahun 1977 dan telah berkembang pesat selama penandatangan perjanjian kerjasama ASEAN pada tanggal 7 Maret tahun 1980. Ya. Pada tahun 2020 hubungan ini ditingkatkan menjadi kemitraan strategis. Pada tahun lalu KTT ASEAN Uni Eropa berkomitmen untuk menggerakkan investasi sebesar 10 miliar euro di kawasan Asia Tenggara melalui skema Global Gateway. Dana tersebut akan difokuskan pada sektor energi, transportasi, digitalisasi, dan meningkatkan nilai perdagangan. Tindakan ini diharapkan dapat mendukung peralihan ke energi hijau di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi hubungan ASEAN dan Indonesia itu sebetulnya udah mulus sekali, tapi terakhir-terakhir ini dipimpin Jokowi tidak mau kita sebagai orang yang didikte ASEAN yang di Eropa. Makanya karena pas kebetulan ekonominya sebagai kawasan yang tertinggi di dunia, makanya kita minta kesetaraan. Dan rata-rata negara ASEAN setuju dengan pendapat Pak Jokowi. Maka dari itu kemungkinan besar KTT ASEAN Eropa tahun 2003 di Belgia ini terancam batal. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.